Damkar kini jadi pelarian wanita korban penipuan curhat sampai menangis. Petugas pemadam kebakaran, Damkar, kini menjadi pelarian curhat wanita diduga korban penipuan. Setelah viral seorang wanita di Jawa Tengah menghubungi Damkar usai laporan ditolak polisi, kini terjadi di Jawa Barat. Namun kali ini wanita yang mendatangi petugas Damkar bukan karena ditolak polisi, melainkan karena merasa tertekan atas kasus yang menimpanya. Alhasil wanita asal Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor, Jawa Barat ini memutuskan untuk mengadu ke kantor Damkar Kabupaten Bogor. Itu karena Putri mengalami nasib malang setelah diduga tertipu saat berbelanja di salah satu platform e-commerce terbesar di Asia Tenggara. Kejadian ini membuatnya merasa sangat tertekan, hingga ia memutuskan untuk mengadu ke kantor Damkar Kabupaten Bogor. Putri, yang masih duduk di bangku kuliah, mendatangi kantor Damkar pada Rabu, 19 Maret 2025. Di sana, ia diterima dengan baik oleh petugas yang mendengarkan keluh kesahnya. Tadi bertemu dengan salah satu anggota dan menyampaikan keluh kesah, bahwasanya beliau tertipu salah satu akun jual beli online, ujar Komandan Regu 1 Damkar Kabupaten Bogor, Arman Rianto, Rabu, 19 Maret 2025. Dalam video yang beredar, Putri terlihat mengenakan kerudung hitam dan kacamata, menangis terseduh-seduh saat menceritakan pengalamannya. Memang kondisinya mungkin butuh teman berkeluh kesah. Intinya dia pengen curhat, tapi bingung harus kemana, akhirnya dia melaporkan kejadian tersebut ke Damkar, ungkapnya. Wanita di Pekalongan curhat ke Damkar. Seorang wanita di Pekalongan, Jawa Tengah nekat menghubungi petugas pemadam kebakaran, Damkar, untuk mencurahkan isi hatinya alias curhat. Wanita bernama Rindika Putri, 23, ini ke petugas Damkar mengaku kecewa kepada pihak kepolisian yang menolak laporannya. Sebab Rindika mengaku telah menjadi korban penipuan dengan kedok penjualan sepda listrik. Rindika sempat mendatangi Polres Pemalang terkait laporannya itu. Justru laporan Rindika ditolak. Alhasil dia kebingungan dengan nasibnya tersebut. Entah apa yang dipikirkan Rindika sehingga dirinya menelepon petugas Damkar curhat terkait persoalannya itu. Diketahui Rindika Putri dari kota Pekalongan menjadi korban penipuan saat membeli sepeda listrik melalui Facebook Marketplace. Meskipun mengalami kerugian, laporan Putri ke Polres Pemalang justru ditolak. Putri mengaku tertipu saat melihat sepeda listrik dengan harga Rp1.650.000 di Facebook Marketplace. Sebenarnya kalaupun itu barang secon tidak apa-apa, ujarnya. Setelah berkomunikasi dengan penjual, ia diyakinkan bahwa barang tersebut baru. Penjual meminta uang untuk membuat nota pembelian. Saya kan orang awam, tidak tahu kalau itu penipuan. Penjual minta ditransfer dengan alasan untuk membuat nota, ungkapnya. Putri pun mentransfer uang sebesar Rp450.000. Setelah mendapatkan nota, Putri pergi ke toko sepeda listrik yang tertera di nota tersebut di Kabupaten Pemalang. Namun, karyawan toko menyatakan bahwa nota itu bukan dari toko mereka. Pemilik toko menyatakan bahwa saya adalah orang keenam yang mengalami kejadian serupa dan menyarankannya untuk melapor ke polisi, jelasnya. Saat tiba di Polres Pemalang untuk membuat laporan, Putri mengalami kekecewaan. Laporannya ditolak, malah saya ditawari kue nastar sama polisi di sana, tambahnya. Karena kecewa, Putri kemudian menghubungi petugas Damkar Kota Pekalongan untuk curhat. Petugas Damkar Kota Pekalongan, Yuda Wiaja, membenarkan bahwa saat itu mereka menerima telepon dari Putri yang mengaku menjadi korban penipuan. Kejadiannya itu pada Jumat, 14 Maret 2025 malam sekitar pukul 19.30 WIB, kata Yuda. Kasat Reskrim Polres Pemalang, AKP Andika Oktavian, menyatakan bahwa laporan yang diajukan Putri akan diproses. Karena tempat kejadian perkara, TKP, dugaan tindak pidana penipuan yang dilaporkan berada di wilayah hukum Polres Pekalongan, kita langsung melaksanakan koordinasi dengan Polres Pekalongan untuk penanganannya, ujarnya. Kasat Reskrim Polres Pekalongan Kota, AKP Yoyok Agus Waluyo, juga mengonfirmasi bahwa mereka telah menerima laporan dan menindaklanjuti kasus tersebut. Kami telah menindaklanjuti pengaduan dari korban dengan kerugian kurang lebih Rp450.000 dan saat ini kasus tersebut masih dalam penyelidikan oleh Satreskrim Polres Pekalongan Kota, tuturnya. Putri merasa bersyukur karena laporannya sudah ditindaklanjuti. Alhamdulillah ternyata sudah ditindaklanjuti. Terima kasih pada Polres Pemalang dan Polres Pekalongan Kota yang sudah menindaklanjuti kasus yang saya alami, imbuhnya.